Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reihana. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang difusi. Dan PPT ini disusun oleh Pebi, Mila, dan juga Stri. PPT ini merupakan salah satu syarat kelulusan untuk SP Farmasi Fisika. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang difusi. Apa itu difusi? Difusi adalah peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Difusi merupakan salah satu peristiwa perpindahan massa yang prosesnya sering juga dilakukan dalam industri-industri. Proses difusi minimal melibatkan dua zat. Salah satu zat berkonsentrasi lebih tinggi daripada zat lainnya atau dapat dikatakan dalam kondisi belum setimbang. Keadaan ini dapat menjadi driving force dari proses difusi. Difusi akan terus terjadi hingga seluruh partikel tersebar luas secara merata atau mencapai keadaan kesetimbangan, di mana perpindahan molekul tetap terjadi, walaupun tidak ada perbedaan konsentrasi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi. Yang pertama, ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel, semakin cepat partikel itu akan bergerak, sehingga kecepatan difusi semakin tinggi. Yang kedua, ada ketebalan membran. Semakin tebal membran, semakin lambat kecepatan difusi. Yang ketiga, ada luas suatu area. Semakin besar luas area, semakin cepat kecepatan difusinya. Yaitu selanjutnya adalah jarak. Semakin besar jarak antara dua konsentrasi, semakin lambat kecepatan difusinya. Yang terakhir adalah suhu. Semakin tinggi suhu, partikel mendapatkan energi untuk bergerak dengan lebih cepat, maka semakin cepat pula kecepatan difusinya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya adalah teman saya. Saya Mila Andriani ingin melanjutkan materi yang disampaikan teman saya. Di sini ada contoh difusi. Contoh yang sederhana adalah pemberian gula pada cairan teh tawar. Lambat laun cairan menjadi manis. Contoh lain adalah uap air dari cerek yang berdifusi dalam udara. Difusi yang paling sering terjadi adalah difusi molekuler. Difusi ini terjadi jika terbentuk perpindahan dari sebuah lapisan atau layer molekul yang diam dari solid atau fluida. Proses difusi terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama ada difusi cair. Dikatakan difusi cair jika terjadi perpindahan molekul cair dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Contohnya yaitu ketika kita merendam kedelai dalam air saat pembuatan tempe. Selama perendaman akan terjadi difusi air dari lingkungan luar yang kadar airnya tinggi ke dalam kedelai yang kadar airnya rendah. Untuk selanjutnya ada difusi padat, di mana dikatakan difusi padat jika terjadi perpindahan molekul padatan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Contohnya seperti kita melakukan perendaman buah dengan larutan gula dalam pembuatan manisan buah. Selanjutnya ada difusi gas, di mana difusi gas atau pembauran gas adalah teknologi pengayaan uranium yang dilakukan dengan cara melewatkan uranium heksafluorida, sebuah senyawa uranium dengan titik didih rendah, melalui rangkaian membran semi-permebial. Yang ketiga ada difusi gas. Dikatakan difusi gas jika terjadi perpindahan molekul gas dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Contohnya yaitu difusi O2 pada pengemas plastik. Ketika kita menggunakan pengemas plastik untuk membungkus suatu bahan, maka selama penyimpanan akan terjadi difusi oksigen dan uap air dari lingkungan luar ke dalam plastik pengemas. Jumlah oksigen dan uap air yang dapat masuk ke dalam plastik pengemas bervariasi, tergantung permeabilitas dari plastik pengemas tersebut. Semakin banyak jumlah oksigen dan uap air yang dapat masuk ke dalam plastik pengemas, berarti kualitas plastik pengemasnya semakin buruk.
Di sini difusi oksigen merupakan difusi gas dan difusi uap air merupakan difusi cair. Gas terlarut dalam cairan bergerak secara acak di seluruh cairan. Dalam proses termodinamika digambarkan sebagai difusi. Tingkat di mana gas terlarut berdifusi melintasi membran diberikan sifat membran, dan gas bisa menjelaskan dengan hukum Fick. Hukum difusi Fick. Pada tahun 1855, Fick menemukan bahwa persamaan matematika dari konduksi panas yang dikembangkan oleh Fourier pada tahun 1822 dapat diterapkan dalam perpindahan massa, menentukan proses difusi dalam massa, menentukan proses difusi dalam sistem farmasetik. Dapat dilihat persamaan di bawah ini, di mana J adalah fluks, M jumlah massa, S adalah luas permukaan, dan T adalah waktu.